Halo pemirsa, sahabat Kolis Jamur dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di channel Kolis Jamur ya. Jadi pemirsa, kemarin saya baru saja membeli pupuk Ultradap ya. Mungkin bagi petani-petani yang sudah senior, mereka sudah paham betul lah manfaat pupuk Ultradap ini. Tapi kan mungkin ada juga petani-petani pemula yang belum paham fungsi dari pupuk Ultradap ini ya. Maka dari itu di pertemuan kali ini saya akan membedah apa sih pupuk Ultradap itu dan kandungannya apa saja, fungsinya untuk apa, terus cara aplikasinya gimana ya. Nanti akan kita bedah satu persatu ya. Oke pemirsa, ini adalah pupuk Ultradap ya. Jadi langsung saja kita mulai bahas ya. Di video kali ini kita bahas, kita kupas tuntas mengenai pupuk Ultradap ini ya. Ini kemasannya seperti ini, Ultradap dari produknya Pak Tani ya ini. Ya, kita akan bacakan dulu artikelnya mengenai pupuk Ultradap ini ya. Ya, dari artikel yang saya baca, pupuk Ultradap mengandung 12% nitrogen dan 60% fosfat yang mudah larut dalam air dan bisa diaplikasikan dengan cara disemprot atau dikocor ya. Cara aplikasinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, baik melalui tanah, daun, atau sistem hidroponik ya. Cara aplikasi bisa disemprot ya, dengan cara campurkan 2-4 gram Ultradap per liter air atau 2-4 sendok makan per tangki semprot, dan semprotkan pada daun tanaman mulai dari umur 1 minggu sampai menjelang keluar bunga ya. Terus dengan cara aplikasi dikocor ya, campurkan Ultradap dengan air sesuai dosis yang direkomendasikan, kemudian kocorkan langsung ke tanah di sekitar tanaman. Terus dengan sistem hidroponik, Ultradap dapat digunakan dalam sistem hidroponik dengan dosis yang disesuaikan dengan jenis tanaman dan sistem hidroponik yang digunakan ya. Itu sekilas artikel yang saya baca mengenai pupuk Ultradap ya. Kita coba kita cek, kita buktikan apakah benar sesuai artikel. Ini untuk tampilan depan seperti ini ya, hanya bertulisan Ultradap dan neto 1 kilo ya. Kita akan baca ya. Nah, di belakangnya sini tertera juga unsur hara ya. Memang benar di sini tertera unsur hara nitrogennya 12% dan fosfat 60% ya. Jadi unsur haranya lebih tinggi di fosfat. Kalau teman-teman mungkin belum tahu, unsur hara fosfat itu berkhasiat untuk memicu pertumbuhan akar pada tanaman, sedangkan nitrogen ini bisa memicu pertumbuhan tunas daun pada tanaman. Jadi pupuk ini saya rasa cocok sekali diaplikasikan pada tanaman masa vegetatif ya, atau masa-masa pertumbuhan, di mana masa-masa itu adalah masa pertumbuhan akar dan batang dan tunas pada tanaman kita. Itu cocok sekali diaplikasikan dengan pupuk ini ya. Nah, ini ada lagi di bawahnya keunggulan Ultradap Pak Tani. 1. Ultradap Pak Tani berbentuk kristal sehingga 100% larut dalam air. Jadi pupuk ini sangat mudah larut dalam air ya pemirsa. Terus yang kedua, aplikasi mudah dengan cara ditabur, dikocor atau disiram, semprot atau sistem hidroponik juga bisa ya. Itu seperti artikel yang kita baca tadi, itu sesuai yang tertera di kemasan sini ya ternyata. Terus yang ketiga, merangsang pertumbuhan akar, pembentukan batang, dan merangsang pembentukan bunga. Oh, ternyata bisa juga merangsang pertumbuhan bunga ya. Secara kalau pertumbuhan akarnya sehat, batangnya sehat, daunnya sehat, otomatis dia akan juga merangsang pertumbuhan buah juga ya. Terus yang keempat, cocok diaplikasikan untuk tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias atau bunga, padi, jagung atau palawija, dan tanaman perkebunan serta tanaman greenhouse dan tanaman hidroponik ya. Terus yang kelima, mempercepat pertumbuhan dan pembentukan akar terutama pada saat pindah tanam ya. Jadi memang kalau kita simpulkan, ini pupuk ini sangat cocok diaplikasikan pada tanaman masa vegetatif ya, karena ini unsur fosfatnya sangat tinggi yang sehingga sangat
bagus sekali untuk memicu pertumbuhan akar ya, dan dilengkapi dengan unsur nitrogen yang memicu pertumbuhan tunas ya. Ini sangat bagus sekali, dan cara aplikasinya juga sudah tertera di sini dengan cara bisa disemprot, bisa dengan cara dikocor, bisa dengan cara didugal atau ditabur langsung ke tanah atau media tanam ya. Nah, di sini ada juga tertera untuk dosis-dosisnya ya. Nah, ini jenis tanamannya juga ada banyak sekali. Jenis tanaman bisa diaplikasikan untuk tanaman kentang, semangka, melon, cabai, tomat, apel, mangga, anggur, dan masih banyak yang lainnya ini. Dan untuk dosisnya di sini tertera konsentrasi 2-4 gram per liter air ya. Jadi memang sama dari artikel yang saya baca tadi. Dosisnya sesuai dengan yang tertera di kemasan Ultradap ini ya. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman ingin aplikasikan pupuk Ultradap ini, perlu diingat pupuk ini mengandung unsur nitrogen dan fosfat ya. Jadi cocoknya diaplikasikan pada tanaman masa vegetatif ya, jangan kebalik ya. Masa vegetatif adalah masa di mana tanaman itu mulai pembentukan akar, pembentukan batang, dan pembentukan tunas ya. Masa-masa pertumbuhan pokoknya. Ini sangat cocok pakai aplikasi pupuk ini ya. Dan aplikasinya tadi bisa dengan cara dikocor, disemprot, atau ditabur juga bisa ya. Untuk harga ini kemarin sekitar 1 kilo ini harganya saya dapat 50 ribuan ya. Ya, tapi soal harga kan tergantung daerah masing-masing. Biasanya beda daerah beda harga ya. Jadi ini pupuk ini hampir sama dengan pupuk Gandasilide ya. Pupuk Gandasilide itu kan juga pupuk masa vegetatif ya, aplikasinya di masa tanaman vegetatif. Tapi unsur kandungannya beda ya. Kalau Gandasilide itu kayaknya masih ada unsur hara makronya lengkap, ada nitrogen, fosfat, dan kaliumnya juga ada. Tapi kalau ini khusus kandungannya hanya nitrogen dan fosfat. Tapi untuk dosisnya fosfatnya ini 60% ya, sangat tinggi sekali. Sedangkan Gandasilide itu kalau nggak salah fosfatnya hanya 15%. Nah, kalau pupuk ini kelebihannya bisa cara aplikasi disemprot bisa, ditabur bisa, dikocor juga bisa. Kalau Gandasilide itu kan kayaknya pupuk daun ya, jadi pemakaiannya hanya diaplikasikan dengan cara disemprot saja ya. Jadi teman-teman bisa disesuaikan ya. Kalau teman-teman tanamannya masa vegetatif bisa pakai ini pupuk Ultradap ini, ataupun pakai pupuk Gandasilide ya. Kalau pupuk Ultradap ini dosisnya lebih tinggi untuk unsur hara fosfatnya 60%, sedangkan Gandasilide itu kalau nggak salah cuma 15%. Dan aplikasinya ini bisa komplit mulai dari disemprot, dikocor, dan ditugal atau ditabur ya. Sedangkan Gandasilide karena dia pupuk daun, pemakaiannya melalui cara disemprot saja ya. Oke, jadi seperti itu penjelasan tentang pupuk Ultradap ya. Kalau teman-teman mau mengaplikasikan, bisa dicoba pupuk ini diaplikasikan pada tanaman yang masa vegetatif atau masa pertumbuhan ya, jangan terbalik ya. Ya, mungkin itu saja ya pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai pupuk Ultradap ini ya. Ini di sini saya hanya berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mungkin masih awam di dunia pertanian, masih bingung mau pilih-pilih pupuk untuk tanamannya. Jadi saya hanya berbagi pengalamannya, bukan bermaksud untuk menggurui ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video channel Polis Jamur. Saya doakan semoga kalian selalu panjang umur, sehat selalu, dan lancar rezekinya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.